Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Arden Negasi Mas Salman Syihab dari Prodi Ekonomi Syariah 4 dengan nomor NIM 2425030004, yang dimana teman-teman pada kali ini kembali dengan mata kuliah kewirausahaan dan bisnis digital yang saya ditugaskan untuk membuat video untuk memenuhi tugas ETS dari kampus yang harus menjelaskan mengenai perbedaan antara kreativitas dan juga inovasi, kemudian menjelaskan jenis-jenis peluang usaha, dan yang ketiga ini adalah bagaimana sih karakteristik peluang usaha yang baik, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, jika dilihat, kreativitas itu adalah kemampuan untuk melahirkan ide baru, konsep baru, bahkan cara baru, teman-teman. Tapi ini tuh masih di dalam kepala, teman-teman. Nah, misalnya teman-teman ini kepikiran untuk enaknya enaknya minum es teh pakai topping keju. Itu kan sebuah ide kreatif yang ada di dalam kepala teman-teman, yang ada di dalam pikiran. Tetapi ini tuh hanya sebatas di dalam kepala saja, teman-teman. Sedangkan jika kita dilihat, teman-teman, masuk ke inovasi ini adalah eksekusinya, teman-teman. Jadi inovasi adalah ide yang terwujud dari produk, jasa, atau proses yang bermanfaat. Inovasi ini adalah implementasi. Contohnya seperti yang tadi, teman-teman, kita kepikiran nih, enak ya aya es teh tapi toppingnya keju. Ya udah, kita cobain langsung. Oh, kalau enak kita jual langsung, teman-teman. Nah, jadi ini tuh peluang cuan nantinya. Nah, ini teman-teman, itu sebuah inovasi, teman-teman, dalam berjualan. Jadi bedanya itu, teman-teman, di sini kalau kreativitas itu ide, sedangkan inovasi itu adalah eksekusinya. Jadi dua-duanya ini tuh saling bertautan, teman-teman, saling bertaut. Nah, seperti banyak orang yang bilang, ih, kamu itu kreatif juga inovatif. Nah, itu tuh sebenarnya sesuatu yang bertautan, teman-teman, sesuatu yang berhubungan. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, teman-teman. Ya, ini jenis-jenis peluang usaha, teman-teman. Nah, apa sih peluang usaha di 2026 ini? Yang jika dilihat dari datanya, teman-teman, saya sudah mengumpulkan beberapa data di sini. Yang pertama itu adalah peluang usaha berbasis kebutuhan pokok seperti makanan dan juga minuman. Nah, jika dilihat, teman-teman, datanya survei Jakpat Februari pada 2026 mendapatkan 45 respon tertarik atau sudah menjalin usaha makanan dan minuman, teman-teman. Ini yang paling tinggi. Yang kedua ini adalah kebutuhan dasar bahan pangan, ini adalah 30%. Ini tuh usaha yang nggak mati, teman-teman, seperti ngewarung, bikin sembako, atau punya grosir, teman-teman. Nah, gitu, teman-teman. Atau enggak, bisa juga dari Tokopedia atau TikTok Shop. Sekarang kan banyak di TikTok Shop itu seperti jualan voucher atau yang lain. Itu bisa tuh, teman-teman. Nah, yang kedua ini adalah peluang jenis usaha kedua ini adalah peluang usaha digital dan teknologi, teman-teman. Nah, jadi sektor ini tuh, teman-teman, harus sangat-sangat dimanfaatkan bagi kita kaum Gen Z dan juga seseorang yang sudah melek teknologi, karena ini tuh sangat-sangat mudah didapatkan, teman-teman. Sebenarnya sekarang tuh hanya dengan modal HP atau dengan kuota itu sudah bisa berjalan, teman-teman. Nah, jika dilihat dari data Bank Indonesia, sektor informasi dan konsumsi diproyeksikan tumbuh 8,0 sampai 8,8% pada tahun 2026. Contoh idenya itu, teman-teman, seperti ini, AI, atau enggak tukang bikin prompt di AI, atau bahkan bikin PowerPoint, kerjain tugas, skripsi, atau yang lain. Itu tuh bisa digunakan, teman-teman, ya. Kemudian yang ketiga ini, teman-teman, jenis peluang usaha dengan jasa atau transportasi. Nah, contoh, teman-teman ini pengen jadi Gojek, GoFood, atau Shopee Food, itu bisa banget, teman-teman, ya. Karena jika dilihat, teman-teman, ya, BI ini menunjukkan kalau transportasi dan perdagangan tumbuh tertinggi di 10,8 sampai 11,6% di 2026. Di sektor jasa keuangan dan asuransi tumbuh 7,6 sampai 8,4%, teman-teman. Contohnya itu kayak di jasa ini seperti teman-teman yang tadi sudah saya bilang pengen jadi Gojek atau penerima jasa transportasi, atau tukang antar makanan, atau juga teman-teman bisa
sebagai jasa konten untuk manajemen media sosial atau editor atau bahkan banyak lah teman-teman sebenarnya itu. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu karena nantinya akan kelamaan videonya, ini saja sudah 5 menit. Kemudian jadi pulang usaha yang keempat ini teman-teman ada usaha berbasis ekonomi kreatif dan juga gaya hidup. Nah, sektor booming di 2026 ini teman-teman contohnya itu seperti video e-commerce atau live streaming teman-teman, seperti food blogger, seperti food blogger teman-teman. Ini kan gaya hidup ekonomi yang kreatif teman-teman sebenarnya food blogger ini, atau konten kreator yang streaming IRL atau in real life. Itu tuh banyak teman-teman sekarang lagi booming-boomingnya yang streaming itu. Kemudian teman-teman, peluang usaha yang kelima ini adalah peluang usaha berbasis waralaba atau franchise. Nah, ini teman-teman yang sangat mudah sebenarnya, asal kita pertama punya modal, yang kedua punya tempat, yang ketiga mau berusaha, atau enggak bisa nih yang ketiga pindah lagi ke nomor pertama. Jadi punya keinginan untuk usaha, punya modal, punya tempat, seperti itu teman-teman. Intinya mau dulu. Nah, ini tuh teman-teman sangat cocok untuk kita semua yang tidak ingin memulai bisnis dari nol, karena sudah ada franchise seperti Teh Poci. Dia kan franchise minuman, semacam teh lagi tapi banyak rasanya. Nah, itu tuh kita cuma butuh berapa ya, 7 jutaan kalau nggak salah. Nah, kemudian ada juga jika kalian ingin di bidang makanan itu ada ayam goreng dari Sabana atau Hisana, yaitu butuh modal sekitar 20-25 juta. Atau pengen buka gerai es krim, bisa bikin miso atau momoyo, tapi modalnya itu di 300-800 jutaan teman-teman, kayak gitu. Nah, untuk materi selanjutnya teman-teman adalah karakteristik usaha yang baik itu seperti apa sih. Yang pertama, tentu saja kita itu harus punya daya tarik pasar atau marketing atraktif, ya dimana teman-teman pasar gede dan bertumbuh itu harus punya sesuatu yang menarik. Kayak kita sebagai pasar ini memperlihatkan apa sih yang menarik di kita itu, entah rasanya, entah tempatnya, entah harganya, bahkan seperti itu. Atau yang kedua ya teman-teman, terkait dengan tren. Nah, jadi kita itu harus bisa bergelut dengan tren-tren sekarang. Contoh, ada tren musik yang baru, kita pakai untuk promosi usaha kita, atau bahkan untuk mempromosikan makanan baru atau menu baru yang kita mau buat. Nah, ini tuh kita harus melek dengan tren teman-teman. Yang ketiga ini adalah keunikan dan nilai tambah. Jadi orang-orang kenapa sih harus ke pasar kita itu? Entah seperti yang tadi sudah saya bilang, entah karena rasanya unik, entah karena kemasannya estetik, atau bahkan karena kita ini pelayanannya baik. Nah, kayak gitu teman-teman, banyak lah sebenarnya itu. Kemudian teman-teman, yang keempat ini adalah aksesibilitas dan juga skalabilitas, yang dimana ini itu harus mudah dijangkau dan juga harus mudah harus mudah dijangkau dan juga harus mudah dijangkau sebenarnya sudah masuk di aksesibilitas dan juga skalabilitas. Kemudian yang kelima ini teman-teman adalah dukungan dan potensi berkelanjutan. Nah, jadi kita ini nggak bisa sukses sendirian, kita ini butuh platform seperti TikTok, Shopee, atau bahkan Tokopedia. Nah, kalau teman-teman pengennya di usaha transportasi, berarti kita butuh butuh platform seperti Gojek, InDrive, atau Grab. Nah, kalau teman-teman pengennya di bidang makanan, bisa di Shopee Food, GoFood, atau GrabFood. Nah, kalau teman-teman punya sebuah usaha dan ingin dipromosikan, bisa pakai TikTok, Instagram, atau Facebook teman-teman nantinya. Nah, mungkin segitu saja karena waktu sudah menunjukkan 9 menit, jadi cukup kita rangkup saja mungkin ya. Jadi yang pertama itu, kreatif itu adalah seseorang yang mampu mengelola ide, sedangkan inovasi ini adalah eksekusinya. Nah, kemudian yang kedua ini, jenis-jenis peluang usaha ini ada dari makanan dan minuman, kemudian ada dari digital, jasa, kemudian ada dari lifestyle, atau yang kelima ini ada dari waralaba. Nah, kemudian teman-teman, untuk seseorang yang untuk karakteristik usaha yang baik ini teman-teman, yang bagus, yang baik itu harus sesuai dengan pasar, selaras dengan tren,
kemudian punya keunikan, gampang dijangkau, dan itu harus didukung dengan ekosistem yang kuat. Nah, kayak gitu mungkin ya. Karena sudah 10 menit, saya ucapkan terima kasih yang sudah bertahan sampai sekarang, dan juga saya pamit undur. Saya Raden Agassi Mas Hamasya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.